Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membawakan tentang Smart Village dengan Artificial Intelligence dengan tema teknologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Alfian NPM 20.0504.0016 dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian analisis permasalahan. Pada permasalahan kali ini bertempatkan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Ngadirojo memiliki beberapa potensi pengembangan teknologi Smart Village maupun pada permasalahan kali ini akan berfokus pada permasalahan dalam bidang pertanian, yang dimana notabene penduduknya bermata pencarian sebagai petani dengan teknik pengolahan masih secara tradisional. Mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk metode yang lebih modern yang nanti kedepannya bisa menarik minat kaum milenial agar terjun pada bidang pertanian. Nah, jadi teknologi yang digunakan saat ini saya berikan nama yaitu farming virtual technology, yang dimana kita bisa bertani dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih mudah tentunya. Kemudian untuk rancangan teknologinya yaitu yang pertama traktor pembajak sawah jarak jauh. Yang kedua, traktor penanaman padi otomatis. Yang ketiga yaitu drone penyemprot pestisida. Yang keempat, traktor pemanen otomatis. Untuk yang pertama yaitu traktor pembajak sawah jarak jauh. Pada traktor konvensional yang pada umumnya dioperasikan manusia, kini bisa kita modif lagi dengan menambahkan alat pengendali jarak jauh dengan bahan-bahan yang digunakan yaitu unit control, transmitter, receiver, monitor, dan control box, yang pada dasarnya cara kerjanya yaitu dengan unit control itu nantinya mengendalikan pedal gas, yang dimana di unit control tersebut terdapat sebuah servo yang terhubung langsung dengan motherboard, yang itu akan dihubungkan ke receiver yang nantinya akan menerima sinyal dari transmitter. Dan tidak hanya untuk itu, di control box juga terdapat pengendali kopling, yang dimana itu digunakan untuk membelokkan traktor. Jadi traktornya itu bisa full dikontrol melalui transmitter. Mungkin nanti untuk versi yang lebih dikembangkan lagi, kita bisa menambahkan dengan menggunakan kamera, yang dimana kita bisa memakai monitor sebagai alat pemantauan kita. Nantinya kita tidak harus pergi lagi ke sawah, namun kita bisa langsung memonitoring kinerja traktor pembajak sawah itu langsung dari monitor. Kita bisa dari rumah untuk melakukan pekerjaan yang ada di sawah. Yang kedua yaitu traktor penanaman padi otomatis. Untuk traktor penanaman padi otomatis sebenarnya bisa dioperasikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu full otomatis dan yang kedua semi otomatis. Alat yang digunakan yaitu traktor dengan tipe penanam, sensor tracking area, monitor, transmitter, dan receiver. Yang pertama itu bisa dioperasikan dengan semi otomatis, yang dimana itu kita bisa langsung menghandle atau mengendalikan traktor tersebut secara manual, tapi kita hanya mengatur untuk jangka pembelokan
dan untuk lebar penanaman padi yang diinginkan. Sedangkan untuk yang full otomatis kita bisa melakukannya menggunakan monitor dengan cara sebelumnya, yaitu areanya sudah di tracking dengan menggunakan drone, dan kemudian pada monitor tersebut kita akan menggambarkan jalur area yang akan dilalui oleh traktor tersebut. Dengan sensor tracking itu nantinya traktor tersebut akan bergerak menyesuaikan dengan pola yang telah kita bentuk sebelumnya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa memantau menggunakan monitor, di mana kita bisa mengendalikan menggunakan transmitter jarak jauh. Nantinya kita bisa mengendalikan traktor itu hanya dengan menggunakan remote, dan kita bisa melakukannya juga dari rumah. Jadi kita tidak harus pergi ke sawah untuk melakukan penanaman padi. Dan ini dirasa cukup efisien mengingat waktu yang digunakan juga lebih cepat, dan itu nanti bisa mengejar target untuk penanaman padi dalam skala yang besar. Kemudian untuk yang ketiga, drone penyemprot pestisida. Pada perkembangan drone untuk media penyemprotan pestisida yang sekarang berkembang, bahan yang digunakan yaitu unit drone, tangki air, saluran penyemprot pestisida, transmitter, receiver, dan monitor. Jadi cara kerjanya yaitu pada unit drone nanti akan ditempelkan sebuah tangki air yang mana itu nanti terdapat pompa air yang langsung terkoneksi pada motherboard pada drone, yang nanti akan dikoneksikan langsung dari transmitter ke receiver yang nanti akan menerima perintah dari si user itu sendiri. Dan cara penyemprotannya yaitu pada saat pompa tangki air itu memompakan, nanti akan ada saluran pipa penyemprot yang langsung mengeluarkan air pestisida pada drone tersebut. Dan itu kita bisa menggunakannya dengan jarak jauh. Dengan drone ini kita memudahkan untuk para petani menyemprotkan dengan lahan yang luas dengan waktu yang sangat sedikit. Jadi kita akan menghemat waktu dan efisien waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan demikian kita pun bisa melakukan hal lain, dan kita bisa menarik minat para kaum milenial untuk bisa bertani. Kemudian yang terakhir yaitu traktor pemanen otomatis. Untuk traktor pemanen ini pada dasarnya hampir sama dengan traktor pemanen yang bisa menggunakan dua metode, yaitu full otomatis dan semi otomatis. Alat yang digunakan yaitu traktor dengan tipe pemanen, sensor tracking area, motion monitor, transmitter, dan receiver. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan semi otomatis itu kita bisa langsung mengendarai traktor tersebut secara langsung untuk mengendalikan pergerakan traktor tersebut. Sedangkan untuk yang full otomatis itu kita bisa memanfaatkan receiver dan transmitter itu, kemudian kita bisa memantau melalui monitor untuk pergerakannya. Nah, untuk pergerakannya itu juga sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan sensor tracking area yang dimana lahan yang akan dipanen itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi tracking tersebut. Kemudian kita akan menggambar pola bagaimana kita cara memanennya. Dan nanti si traktor tersebut akan bergerak mengikuti arahan yang telah digambarkan pada monitor tersebut. Mungkin sekian dulu dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.